Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Pituluk WE semuanya? Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sobat, kali ini kita akan membahas tentang peran tokoh kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan nasional. 1. Wahidin Sudirohusodo. Dr. Wahidin Sudirohusodo lahir pada tanggal 7 Januari 1852 di Sleman, Yogyakarta. Wahidin menyelesaikan sekolah dasar dan menengah di Yogyakarta. Setelah itu, ia memutuskan melanjutkan studinya di Stovia, Batavia. Kegemarannya bergaul dengan siapa saja membuatnya mengerti keadaan rakyat yang menderita karena kekejaman penjajahan. Ia pun mulai memikirkan sebuah cara untuk membebaskan diri dari penjajahan, yaitu dengan mencerdaskan rakyat. Dalam perjalanan hidupnya, ia bersama rekan-rekannya pernah mendirikan Retno Domila, surat kabar dua bahasa, yaitu Jawa dan Melayu di Yogyakarta pada tahun 1895. Melalui media koran tersebut, Wahidin Sudirohusodo mulai menyebarluaskan gagasan nasionalisme, pendidikan masyarakat, persamaan derajat, dan budi pekerti. Selanjutnya, setelah bertemu dengan Sutomo dan saling mengungkapkan pikiran masing-masing, berpadulah gagasan keduanya. Kerjasama keduanya teraktualisasi dengan berdirinya Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908. Organisasi ini pun menjadi pelopor bangkitnya kesadaran nasional Indonesia. Gagasan penting dari Wahidin Sudirohusodo yang mewarnai perjuangan pergerakan nasional adalah organisasi hendaknya memiliki tujuan memajukan pendidikan dan meninggikan martabat bangsa. Pendidikan merupakan salah satu jalan untuk membebaskan rakyat Indonesia dari penjajahan Belanda. Salah satu tindakan yang dilakukan oleh Wahidin Sudirohusodo untuk mewujudkan pemikirannya tersebut adalah mengabdikan pengetahuannya sebagai dokter dengan memberikan layanan kesehatan secara gratis kepada masyarakat serta memupuk kebangsaan rakyat. Wahidin Sudirohusodo wafat pada tanggal 26 Mei 1917 dan dimakamkan di Sleman, Yogyakarta. 2. Sutomo. Dr. Sutomo lahir di Desa Ngepeh, Jawa Timur pada tanggal 30 Juli 1888. Dalam pendidikannya, ia mengenyam pendidikan di Stovia. Ketika belajar di Stovia, ia sering bertukar pikiran dengan para pelajar lain tentang penderitaan rakyat karena penjajahan Belanda. Ketika itu, Sutomo terkesan dengan saran dan ide Wahidin Sudirohusodo untuk memajukan pendidikan sebagai jalan untuk membebaskan bangsa dari penjajahan. Bersama para pelajar Stovia, Sutomo dan rekan-rekan mendirikan Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908, sebuah organisasi modern pertama di Indonesia. Sutomo diangkat menjadi ketuanya. Organisasi Budi Utomo dibentuk dengan tujuan memajukan pengajaran dan kebudayaan. Setelah lulus dari Stovia pada tahun 1911, Sutomo bertugas sebagai dokter. Awalnya ia bertugas di Semarang, kemudian ke Tuban, Lubuk Pakam di Sumatera Timur, dan akhirnya ke Malang. Di Malang, ia membantu memuasmi wabah pes yang melanda
daerah Magetan. Berpindah tempat dalam tugasnya sebagai dokter ternyata membawa manfaat. Beliau makin mengetahui kesengsaraan rakyat dan secara langsung membantu mereka. Sebagai seorang dokter, Sutomo tidak menetapkan tarif, bahkan seringkali pasien dibebaskan dari bayaran. Pada tahun 1924, Sutomo mendirikan Indonesia Study Club (ISC) yang merupakan wadah bagi kaum terpelajar Indonesia. ISC berhasil mendirikan antara lain sekolah tenun, bank kredit, dan koperasi pada tahun 1931. ISC berganti nama menjadi Persatuan Bangsa Indonesia atau PBI. Pada bulan Desember 1935, karena tekanan Belanda, Budi Utomo dan PBI digabungkan menjadi Partai Indonesia Raya atau Parindra. Selain Budi Utomo, beberapa perkumpulan lain yang juga digabungkan ke dalam Parindra adalah Serikat Celebes, Serikat Sumatera, dan Serikat Ambon. Adapun Sutomo diangkat sebagai Ketua Partai Indonesia Raya atau Parindra. Dasarnya, partai ini berjuang untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Selain bergerak di bidang politik dan kedokteran, Sutomo juga aktif di bidang kewartawanan, bahkan sempat memimpin beberapa surat kabar. Sutomo meninggal dunia di Surabaya pada tanggal 30 Mei 1938. Selanjutnya, berdasarkan surat keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 657 tahun 1961, Sutomo diangkat menjadi pahlawan kemerdekaan nasional. 3. Haji Umar Said Cokro Aminoto. Haji Umar Said Cokro Aminoto lahir pada 16 Agustus 1883 di Ponorogo, Jawa Timur. Setelah tamat Osvia, sekolah bagi calon pegawai pemerintahan, pada tahun 1902 ia bekerja sebagai juru tulis di Ngawi. Selanjutnya, Cokro Aminoto pindah ke Surabaya dan bekerja pada sebuah perusahaan dagang. Di kota ini, ia berkenalan dengan Haji Samanhudi, pendiri SDI, Serikat Dagang Islam. Cokro Aminoto kemudian masuk SDI dan menyarankan kata dagang dalam nama tersebut untuk dihapus dengan tujuan agar jangkauan organisasi lebih luas. Usul tersebut diterima dengan baik. Awalnya ia diangkat sebagai komisaris, kemudian menjadi ketua. Serikat Islam berkembang pesat di bawah pimpinannya. Pidatonya yang selalu mengecam tindakan pemerintah Belanda membuatnya dijebloskan ke penjara. Cokro Aminoto merupakan tokoh yang mengobarkan semangat patriotisme para pemuda. Ia pun kerap mengajarkan cara berpidato yang baik kepada para pemuda yang menumpang di rumahnya. Salah satunya adalah Soekarno. Cokro Aminoto meninggal dunia pada 17 Desember 1934 di Yogyakarta. 4. Louis Dekker. Louis Dekker adalah seorang tokoh pergerakan Indonesia yang berdarah campuran atau Indo. Louis Dekker lahir pada 8 Oktober 1879 di Pasuruan. Beliau masih mempunyai hubungan kerabat dengan Edward Louis Dekker atau Multatuli, penulis buku Machiavelli. Meski memiliki darah campuran, Louis Dekker menentang penjajahan Belanda dan mendukung perjuangan rakyat Indonesia. Pada tahun 1912, Louis Dekker mendirikan Indosepartis bersama Cipto Mangunkusumo
dan Suwardi Suryadiningrat. Hal tersebut dilakukan setelah ketiganya melihat banyak ketimpangan yang terjadi dalam masyarakat kolonial. Ketiganya kemudian dikenal sebagai tiga serangkai. Program-program Indonesian Parties yang dianggap terlalu radikal oleh pemerintah kolonial membuat Indonesian Parties kemudian dibubarkan. Ketiga tokoh Indonesian Parties tersebut lalu ditangkap dan diasingkan ke Belanda. Louis Dekker meninggal di Bandung 28 Agustus 1950. 5. Cipto Mangunkusumo. Cipto Mangunkusumo lahir pada 4 Maret 1886. Ketika menempuh pendidikan di Stovia, Cipto dinilai sebagai pribadi yang jujur, berpikiran tajam dan rajin. Para guru menjuluki Cipto sebagai murid yang berbakat. Setelah lulus dan menjadi dokter pemerintah Belanda di Demak, ia merasa prihatin dengan kondisi rakyat Indonesia. Cipto dengan tegas memperlihatkan sikapnya terhadap pemerintah Belanda dengan tulisan-tulisan pedas mengkritik Belanda di harian De Locomotief dan Batavia's New Westblad sejak tahun 1907. Selanjutnya Belanda pun berang dan memberhentikan Cipto sebagai dokter pemerintah. Cipto Mangunkusumo kemudian bertemu dengan Louis Dekker dan Suwardi Suryadiningrat ketika mendirikan Indonesian Parties pada tahun 1912. Perjuangan keras ketiganya berdampak luas bagi tumbuhnya kesadaran berbangsa rakyat Indonesia. Namun hal tersebut membuat Indonesian Parties dibubarkan. Setelah diasingkan dari Belanda dan pulang ke Indonesia, beberapa tahun setelahnya, pada tahun 1927, Belanda menganggap Cipto terlibat dalam upaya sabotase sehingga membuangnya ke Banda Neira. Dalam pembuangan, penyakit asmanya kambuh. Cipto kemudian dipindahkan ke Makassar, lalu ke Sukabumi pada tahun 1940. Ia pun dipindahkan lagi ke Jakarta hingga akhirnya wafat pada 8 Maret 1943. 6. Suwardi Suryadiningrat lahir pada 2 Mei 1889 di Pakualaman. Setelah menamatkan ILS, ia melanjutkan ke sekolah dokter Stovia. Disinilah ia mulai mengenal dunia politik. Namun ia tidak menyelesaikan pendidikannya di Stovia karena sakit. Suwardi sempat bekerja di beberapa surat kabar sebagai penulis dan wartawan seperti Sedia Tomo, Miden Java, The Express, Otasan Hindia, Kaum Muda, Cahaya Timur, dan Pushara. Dalam perjalanan selanjutnya, ia pindah ke Bandung. Di sana ia bertemu dengan Louis Dekker. Akhirnya bersama Cipto Mangunkusumo mereka mendirikan Indonesian Parties yang merupakan partai politik pertama yang memperjuangkan kemerdekaan. Pada tahun 1913, ketika Hindia Belanda sedang merayakan 1 abad kemerdekaannya dari Prancis, Suwardi menulis sebuah artikel yang sangat terkenal. Artikel tersebut berjudul "Seandainya Saya Seorang Belanda". Selain tulisan tersebut, Suwardi juga membuat tulisan yang berjudul "Satu untuk Semua", tetapi semua untuk satu juga. Namun, tulisan Suwardi yang paling terkenal yang berjudul "Als ik Nederland was". Tulisan tersebut dimuat dalam surat kabar The Express pada tanggal 13 Juli 1913. Sepak terjang Suwardi membuatnya ditangkap atas persetujuan Gubernur Jenderal Edinburgh. Ia pun diasingkan ke Pulau Bangka atas kemauannya sendiri. Namun Louis Dekker dan Cipto Mangunkusumo memprotes hal tersebut.
dan akhirnya mereka bertiga diasingkan ke Belanda. Sekembalinya ke tanah air, tahun 1922, ia mendirikan sekolah yang diberi nama National Onderwijs Instituut, Taman Siswa atau Perguruan Nasional Taman Siswa. Suwardi memiliki semboyan tersendiri dalam hal pendidikan. Semboyan tersebut berbunyi Ingarso Sung Tulodo, Ingmadya Mangun Karsa, Tuturi Handayani, yang memiliki arti di depan memberi contoh, di tengah memberi semangat, di belakang memberi dorongan. Selanjutnya ia mengubah namanya menjadi Ki Hajar Dewantara saat berumur 40 tahun. Pada tahun 1934 ia membentuk Putera, Pusat Tenaga Rakyat. Pada masa kemerdekaan ia pernah menjabat Menteri Pendidikan. Ki Hajar Dewantara wafat di Yogyakarta pada 26 April 1959. Nah, demikianlah sobat beberapa peran tokoh kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan nasional, di mana sejak kebangkitan nasional pada awal abad ke-20 lahirlah berbagai organisasi dan pergerakan. Hal ini berkelanjutan dengan Sumpah Pemuda pada tahun 1928 dan puncaknya adalah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Semoga bermanfaat ya sobat. Belajar bersama Pitulu WE.